Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solehah serta pemirsa yang menyaksikan video ini, alhamdulillah kita masih diberi nikmat iman serta nikmat umur panjang, yang karena umur panjang tersebut alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih bertemu dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan di mana dilimpahkan rahmat Allah dan ampunannya serta kita dijauhkan dari api neraka. Ayo mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan iman kita, agar kita senantiasa terlatih untuk setelah selesainya bulan Ramadan ini. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sejatinya adalah sebagai khalifah di bumi. Dan dari khalifah tersebut ada beberapa orang pilihan yang dipilih untuk mengemban suatu amanah, yaitu sebagai seorang pemimpin. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi seperti ini. Hadithu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya adalah setiap kalian ya adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Di dalam hadis ini kita memperoleh keterangan bahwa setiap manusia yang mendapat suatu amanah, maka nanti di yaumil akhir akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mendapat amanah tersebut hendaknya selalu memperhatikan rambu-rambu apa saja yang memang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Seorang pemimpin hendaknya tidak berbuat zalim terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Misalnya seorang presiden atau seorang gubernur, kalau kaitannya dengan pemimpin kepemerintahan ya, maka ia tidak boleh berbuat zalim kepada rakyatnya. Contohnya apa? Seorang pemimpin, seorang pejabat negara, maka ia tidak boleh berbuat korupsi. Contohnya ya. Maka anak-anak seorang pemimpin itu tidak hanya sebatas orang-orang yang mengemban jabatan suatu ketatanan negaraan ya. Ketatanegaraan. Seorang pemimpin pun dapat diartikan adalah seorang suami yang memimpin istri dan anak-anaknya. Maka ia pun adalah seorang pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami, seorang ayah, hendaknya ia adalah seorang pemimpin yang membawa orang-orang yang dipimpinnya
kenal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah seorang suami atau seorang ayah yang membiarkan keluarganya tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Membiarkan anak-anaknya tidak bisa mengaji sampai besar, tidak mengajarkan Al-Qur'an, tidak mengajarkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajarkan sholat. Maka pemimpin yang seperti itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ada juga seorang istri, dia adalah seorang pemimpin bagi anak-anaknya di rumah, serta ia juga seorang pemimpin atau seorang yang diamanahi terhadap harta yang ditinggalkan oleh suaminya ketika berada di rumah. Maka seorang istri pun akan dimintai pertanggungjawabannya sejauh mana ia menjalankan amanah tersebut di rumah. Seorang pembantu pun, seorang budak di sini bahasanya ya, di dalam hadis jika kita baca lengkap ada keterangan seorang budak pun akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta tuannya ya. Orang-orang yang diberi amanah di dalam dunia pasti satu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang tersebut hendaknya berlaku adil terhadap apa yang dipimpin atau siapa yang dipimpinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah menyuruh kepada berbuat adil dan berbuat baik. Maka seorang pemimpin sudah semestinya, entah itu pemimpin rumah tangga, pemimpin satu lembaga, instansi, atau pemimpin satu perusahaan, pemimpin satu ketatanegaraan, hendaknya selalu berbuat adil dan berbuat baik kepada siapa yang dia pimpin. Seorang suami mengajarkan hal-hal yang baik dengan cara yang baik pula. Ada seorang suami yang selalu berkata kasar, keras ya. Maka hal tersebut akan menimbulkan kebencian di antara keluarganya. Anak membenci ayahnya, seorang istri membenci suaminya karena dia keras ketika menyampaikan sesuatu. Begitupun seorang pemimpin perusahaan, pemimpin lembaga kepemerintahan ya, hendaknya ia berlaku adil dan berbuat baik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Anak-anakku dan pemirsa yang menyaksikan video ini, hadis ini mudah-mudahan menjadi sebuah refleksi untuk kita. Nanti kelak mungkin kita akan mengemban suatu jabatan, maka hendaknya selalu ingat kata Rasulullah SAW, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, di mana ketika seorang pemimpin adil, maka dia akan memperoleh naungan yang dimana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Ya, mudah-mudahan kita semua, anak-anakku, pemirsa, dan saya pribadi, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang adil ketika memimpin suatu lembaga atau memimpin rakyat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.